Misteri suara tawa dari Goa Terlarang. Bab 2, Rasa Penasaran yang Berbahaya. Sahabat misteri, kita lanjutkan ceritanya. Raka baru pindah ke desa Sukamerta sekitar 3 bulan lalu. Ia datang dari kota karena ikut orang tuanya yang ingin kembali ke tanah kelahiran setelah lama merantau. Awalnya, Raka merasa kehidupan desa begitu tenang. Tidak ada kebisingan, tidak ada polusi, dan semua orang saling mengenal. Tapi, semakin lama ia tinggal di sana, semakin sering ia mendengar satu cerita yang membuatnya penasaran. Goa Terlarang. Awalnya, Raka menganggap itu hanya cerita karangan orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Di kota, ia terbiasa dengan logika. Baginya, tidak ada yang namanya hantu, arwah gentayangan, atau suara misterius. Semua itu bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi suatu malam, saat ia sedang duduk di teras rumah sambil menatap ke arah hutan, ia mendengar sesuatu. Samar, tapi jelas. Suara tawa. Bukan tawa anak-anak yang bermain, bukan tawa orang dewasa yang bercanda. Suara itu terdengar aneh, melengking, dan panjang. Seperti suara perempuan yang sedang tertawa, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Raka bergidik sebentar, tapi ia buru-buru mengalihkan pikiran. Mungkin cuma burung hantu atau hewan malam. Begitu ia menenangkan dirinya sendiri. Namun, sejak malam itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya ada di dalam hutan. Di sekolah, Raka mencoba bertanya ke teman barunya. Dian, anak desa asli. Wajahnya selalu tenang. Tapi ketika Raka menyebut nama Goa Terlarang, ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar, suaranya mengecil, seakan takut kalau ada orang lain yang mendengar. Jangan sembarangan nyebut itu, Ra. Kalau bisa, jangan pernah ngomongin pas malam. Raka justru makin penasaran. Kenapa? Emang beneran ada hantu di situ? Tanyanya sambil tertawa kecil. Tapi Dian tidak ikut tertawa, malah menatapnya serius. Aku nggak tahu itu apa, tapi orang-orang yang pernah nekat mendekat ke sana nggak pernah balik lagi. Kalaupun balik, mereka nggak pernah sama lagi. Ada yang pulang dalam keadaan gila, ada yang cuma diam kayak orang linglung, nggak mau ngomong apa-apa sampai meninggal. Cerita itu bukannya membuat Raka takut, justru menambah rasa ingin tahunya. Ia mulai membayangkan bagaimana sebenarnya bentuk goa itu. Apakah benar ada sosok perempuan yang sering disebut orang-orang? Malam-malam berikutnya, ia sengaja duduk di teras lebih lama, berharap mendengar suara itu lagi. Dan benar saja, suara itu muncul. Kadang hanya sebentar, kadang panjang sekali, sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Raka tidak bisa menahan dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya kebetulan. Ia ingin membuktikan pada teman-temannya bahwa cerita yang mereka percaya hanyalah takhayul. Maka pada suatu siang, ia kembali membicarakan rencananya dengan Dian dan satu temannya lagi, Fajar. Mereka bertiga duduk di bawah pohon besar di dekat sawah. Matahari sudah condong ke barat dan Raka mulai membuka topik itu. Gimana kalau kita cek sendiri ke Goa Terlarang malam Jumat? Katanya kan itu waktu suara tuh paling jelas kedengeran. Raka bicara dengan penuh keyakinan. Dian langsung menatapnya kaget. Sementara Fajar yang terkenal pemberani hanya tertawa kaku. Gila, Ra, kau nggak takut apa? Orang-orang aja kalau malam Jumat milih kunci pintu rumah rapat-rapat, nggak ada yang berani keluar. Kata Dian, suaranya gemetar, seolah membayangkan sesuatu yang menyeramkan. Raka mengangkat bahu. Justru itu, kalau kita bisa buktiin, kalau nggak ada apa-apa, semua orang bisa berhenti percaya sama cerita aneh itu. Lagian, aku penasaran. Suara itu jelas banget, aku dengar sendiri. Fajar menghela napas, mencoba menahan ketegangan dengan candaan.
Kalau nanti ada yang tiba-tiba nyolek bahumu, jangan nangis ya. Ra. Ia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. Malam mulai turun dan ucapan Raka masih menghantui pikiran mereka. Dian sebenarnya tidak mau ikut, tapi entah kenapa rasa penasaran itu menular. Ia juga ingin tahu, apakah benar suara yang selama ini ia dengar hanya angin malam atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Fajar pun sama. Meski berusaha terlihat santai, ia merasa dadanya berdebar kencang setiap kali membayangkan mulut goa yang gelap itu. Akhirnya mereka bertiga sepakat, mereka akan pergi ke goa terlarang pada malam Jumat berikutnya. Raka yang memimpin rencana itu, Fajar membawa senter. Dan Dian, meski dengan berat hati, setuju untuk ikut. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan bukan hal sepele, tapi rasa penasaran sudah lebih besar daripada rasa takut. Hari-hari menuju malam Jumat itu terasa panjang. Raka tidak bisa berhenti memikirkan apa yang mungkin akan mereka temukan. Setiap kali malam tiba dan suara tawa itu kembali terdengar, jantungnya berdetak semakin kencang. Ia merasa seolah-olah suara itu memanggilnya, menantangnya, mengundangnya untuk datang lebih dekat. Dian mulai sering bermimpi buruk. Ia bermimpi berjalan sendirian di dalam hutan, dan dari kejauhan melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan mulut goa. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar sambil tertawa. Saat bangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia tidak bisa tidur lagi sampai Fajar tiba. Fajar, meski berusaha tetap tenang, juga mulai merasa tidak enak. Ia beberapa kali mendengar suara aneh saat berjalan pulang dari sawah. Seperti ada yang mengikuti dari belakang, padahal ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Bahkan suatu sore, ia jelas mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Jangan datang." Suara itu begitu nyata, membuat bulu kuduknya meremang. Tapi ketika ia menoleh, hanya ada pohon bambu yang bergoyang tertiup angin. Akhirnya, malam yang ditunggu pun tiba. Malam Jumat yang sejak dulu selalu dihindari warga desa. Tapi kali ini, 3 anak muda itu justru berjalan diam-diam menuju arah hutan, ditemani cahaya senter dan keberanian yang mungkin lebih banyak bodohnya daripada logikanya. Mereka tidak tahu bahwa sejak pertama kali mereka sepakat, suara tawa itu semakin sering terdengar bukan karena kebetulan, tapi karena ada sesuatu di dalam goa yang sudah menunggu mereka. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus di bab berikutnya.